Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman saudaraku sekalian, manusia itu terdiri dari 3 hal ya. Ada badannya, ada akalnya, sama ada hatinya. Begitu bukan? Kita disebut manusia tuh karena ada badannya. Kalau nggak ada badannya kita disebut makhluk halus. Karena ada badannya nih disebut manusia, begitu ya. Kita disebut manusia karena badan kita, kemudian karena akal kita. Kalau nggak berakal namanya orang apa? Orang gila ya. Tidak disebut manusia. Tidak jadi mukallaf, enggak berkewajiban untuk melaksanakan berbagai macam hal kalau otaknya tidak penuh. Gitu ya. Kemudian kita juga disebut manusia karena kita punya hati. Kalau enggak punya hati jadinya setengah manusia. Jadi orang jahat, jadi orang fasik, jadi orang yang enggak layak lah disebut manusia. Ulaika kal an'am bal hum adall, katanya Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kelihatannya aja manusia tapi lebih mirip kepada binatang ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi. Jalannya lebih enggak benar lagi keadaannya gitu. Jadi kita disebut manusia karena 3 hal, badan kita, akal kita, sama hati kita. Nah, yang saya mau bahas sekarang adalah rezeki dari ketiga hal tersebut. Ya, kalau kita bilang Allahumma rizukni, ya Allah rezekikan untuk saya. Ya Allah kasih karuniakan rizki buat saya. Nah, ini banyak di antara manusia secara keseluruhan, banyak dari manusia secara umum, itu kalau urusannya rezeki, kebanyakannya itu rezekinya rezeki-rezeki yang diperlukan sama badan gitu. Padahal ada rezeki yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu rezekinya akal. Kemudian ada yang lebih penting lagi, yaitu rezekinya hati. Kita bahas rezekinya badan. Rezekinya badan itu yang paling utama, yang paling tinggi nilainya, bukan uang teman-teman, tapi kesehatan. Coba diingetin, mauan mana jadi orang punya duit banyak tapi sakit? Atau sehat tapi gak banyak duit? Mauan mana? Sehat tapi banyak duit katanya. Itu iya ya. Tapi maksudnya rezekinya badan itu Bu, rezekinya sehat itu jauh lebih penting bagi badan kita daripada rezeki yang di luar badan gitu. Karena kan yang lain-lain ini kan di luar badan ya. Uang itu kan di luar badan, maksudnya bisa beli pakaian di luar badan, bisa beli tas, bisa beli yang lain-lain gitu kan, rumah misalnya dan lain sebagainya di luar badan. Yang paling utama bagi badan kita rizkinya adalah rizki sehat. Rizki sehat. Makanya sama Nabi diajarin kita buat minta sehat. Walaupun Nabi Muhammad bilang, "Lau araftum mada a'tallah 'alal ajdam latamannaitum an law kanu judama." Kata Nabi Muhammad, andai aja kalian tahu pahala dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pahala dan balasan yang Allah berikan bagi penderita kusta di dunia, nanti di akhiratnya. Kalau aja kalian tahu balasan akhirat bagi para penderita kusta di dunia, atau penderita penyakit lah, penyakit yang dianggap sebagai penyakit yang paling besar pada saat itu adalah sakit kusta ya, pada zamannya Nabi Muhammad SAW, kayak yang nggak ada obatnya gitu, terus hidupnya dalam keadaan hina gitu, kayak dipandang orang juga sebagai penyakit kutukan gitu kan. Tapi kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, kalau aja kalian tahu yang Allah kasih nanti di akhiratnya kepada penderita kusta,
kalian akan berharap andai waktu hidup di dunia saya berpenyakit kusta. Kata Nabi Muhammad nih, walakinnal mu'min la yas'al ilal afiyah. Tapi bukan berarti kalian boleh minta sakit, kata Nabi Muhammad. Jadi walaupun Nabi Muhammad bilang andai aja kalian tahu pahalanya orang yang sakit di dunia nih besar di akhiratnya, tapi kalian tetap nggak boleh minta sakit. Walakinnal mu'min la yas'al illal afiyah. Orang mukmin nggak minta dari Allah kecuali sehat. Jadi kita harus selalu minta sama Allah diberi kesehatan. Jangan ada yang gaya-gaya, ya Allah, katanya orang kalau sakit pahalanya besar. Ya Allah, kasih saya sakit ya Allah. Jangan, gitu ya. Habis dikasih tahu tentang pahalanya sabar ketika diuji dengan rasa sakit misalnya gitu, atau diuji dengan cacat misalnya gitu ya. Terus dia minta gitu, ya Allah kasih saya cacat. Jangan gitu. Bahkan kita ini nggak boleh minta kecuali yang enak-enak. Al-mu'min la yas'al illal afiyah. Orang mukmin harusnya kalau minta tuh minta afiyah, minta keselamatan, minta kesehatan, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kebaikan, dalam keselamatan dan dalam kesehatan. Itu kita kalau doa tuh mesti minta kayak begitu. Nggak boleh minta yang nggak enak. Nggak boleh kita nih minta yang nggak enak. Ya Allah jodohkan saya dengan suami yang miskin ya Allah. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Ustadzah ada doanya Nabi Muhammad, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan saya dalam keadaan miskin. Wa syurni fi zumratil masakin. Kumpulkan aku bersama dengan orang miskin. Ada kan? Ada, betul. Ada. Tapi itu kan doanya Nabi Muhammad. Kita nih nggak, saya gitu ya, dan saya rasa semua juga nggak ada yang berani doa kayak begitu. Ada nggak? Kalau ada yang berani saya ijazahin dah. Ya Allah, nggak berani kita ya doa kayak begitu. Karena memang sebagai kita nih yang awam-awam ini, teman-teman saudaraku sekalian, tidak boleh meminta kecuali yang bagus-bagus, yang enak-enak. Malah ada nih satu orang minta rejeki gitu ya, minta rejeki makanan tapi salah doa nih. Ceritanya gini, ada orang seneng ibadah, bagus ya, senengnya tuh ibadah, seneng sholat, seneng zikir gitu, seneng kholwat, seneng sendirian, zikir tuh dia seneng banget gitu, hamba Allah yang soleh. Masalahnya dia itu setiap hari mesti kerja untuk bisa memberi nafkah buat dirinya. Jadi dia bisa makan tiap hari gitu. Karena kalau dia nggak kerja dia nggak bisa makan gitu kan, nggak bisa dapat uang untuk beli makanan gitu. Satu hari waktu dia lagi pulang kerja nih sambil bawa rotinya gitu yang dia hasil kerjanya itu, dia tuh doa gitu. Doanya orang kalau lagi musafir, doanya orang kalau lagi capek abis kerja itu mustajab. Doanya orang yang terdolimi juga mustajab. Makanya kalau kamu lagi didolimi sama orang, alhamdulillah, doa saya mustajab. Gitu kan. Nah doa yang enak-enak deh tuh. Jangan doa yang gak enak, ya Allah balas dia ya Allah. Nah, gak enak tuh, gak enak. Tapi kalau kamu doa, ya Allah kepengen berangkat haji ya Allah, kan enak ya. Ya Allah kepengen bisa meninggal dunia dalam keadaan yang paling enak, nanti di akhiratnya juga masuk surga tanpa hisab. Doa yang enak-enak aja gitu. Pengen punya rezeki yang banyak, yang luas gitu ya, rezeki buat badan saya Allah, rezeki buat akal saya, rezeki buat hati saya gitu. Minta yang enak-enak aja teman-teman, minta yang enak-enak. Sedikit sekalian saya muliakan, abisnya itu dia habis pulang dari kerjanya dia nih dalam keadaan lelah dan dia orang soleh, rezekinya halal, dia doa. Dia bilang, ya Allah pengen banget dah saya kalau hidup di atas muka bumi ini saya bisa ibadah aja gitu, nggak harus nyari nafkah. Ya Allah kasih buat saya roti yang tanpa saya harus bekerja.
Kasih saya roti tanpa saya harus bekerja, sehingga saya ya Allah bisa terus-terusan ibadah kepadamu, nggak pakai mencari nafkah lagi. Habis doa kayak begitu, nggak lama dia ngelihat ada 2 orang lagi berantem. Dia berusaha melerai, nggak ada siapa-siapa, cuma 2 orang aja itu berantem. Dia berusaha melerai, jadi orang ketiganya nih. Salah satu di antara mereka ngambil belati. Akhirnya kemudian ditusukkan kepada yang lainnya sampai yang satu itu mati. Yang satu tuh jatuh gitu terkapar, abis itu dia kabur, dia lemparkan si pisaunya itu. Si orang ini nih dalam keadaan panik dia ambil tuh pisau, dia bilang, hah kenapa nih orang? Lagi dalam posisi kayak begitu, datang orang yang cari tahu, wah kenapa nih, apa kejadiannya gitu kan. Ada orang mati, ada 1 orang lagi pegang pisau. Dia pun masuk penjara, dituduh sebagai pembunuh orang tersebut, dan dia di penjara dikasih setiap harinya roti. Pagi, siang, malam dikasih roti, gitu kan? Tanpa dia harus kerja, tapi harus masuk penjara. Makanya kalau doa tuh mesti yang lengkap ya. Doa kalau urusan dunia tambahkan dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dalam kebaikan, dalam keselamatan, dan dalam kesehatan. Nah, itu untuk sesuatu hal yang kamu udah tahu bagusnya. Kalau kamu nggak tahu bagusnya, lebih baik kalau urusan doa-doa nih ya, lebih baik gini aja teman-teman. Kalau urusan dunia ya, doanya ya Allah jika itu baik untukku. Jika itu baik untukku. Tapi kan urusan dunia ini kan kita nggak tahu baik apa nggak baiknya, gitu. Tapi kalau urusan akhirat nggak apa-apa, langsung doa aja, nggak usah jika itu baik untukku. Ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah jika itu baik untukku, nggak usah. Ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu jika itu baik untukku, nggak pakai ya. Tapi kalau urusan dunia nih, ya Allah jodohkan saya sama si fulan, belum tentu baik. Betul nggak? Buat adik-adik nih, buat ibu-ibu, ya Allah kasih ke mas saya ya Allah besan yang kaya, yang deket, biar anak saya nggak tinggal jauh dari saya, gitu ya. Nah itu tuh kan sesuatu hal yang belum tentu baik. Kita mau nyekolahin anak kemana, belum tentu baik. Jadi nggak usah doa, ya Allah jadikan anak saya diterima di universitas ini. Itu nggak perlu. Menurut saya nggak perlu, gitu ya. Emang menurut yang lain perlu saja. Menurut saya nggak perlu. Kalau kamu merasa itu perlu, gitu ya, saya kasih tahu bahwa itu nggak perlu. Maksa. Kenapa gitu? Karena urusan dunia nih teman-teman saudaraku sekalian, kamu nggak tahu bagus nggak bagusnya. Kamu nggak tahu baik nggak baiknya, nggak tahu kamu. Beberapa hal yang kita kira baik ternyata nggak baik buat kita. Beberapa hal yang kita kayaknya udah pasti dah nggak baik gitu kan, ternyata itu baik buat kita. Jadi nggak usah maksa-maksa, apalagi adik-adik nih ya, lagi jatuh cinta doanya ya Allah jodohkan saya dengannya. Kalau ternyata saya bukan jodoh dia ya Allah, carikan buat saya laki-laki yang seperti dia. Yang mukanya kayak dia, baiknya kayak dia, gitu ya, tingginya kayak dia, senyumnya kayak dia. Ya Allah daripada repot mending dia aja deh ya Allah. Maksa gitu. Kita nggak tahu tuh yang begituan tuh baik apa enggak buat kita nggak tahu teman-teman, nggak tahu. Makanya kalau doa, kalau urusan-urusan dunia lebih baik tambahkan dengan in kana khairan li, ya Allah jika itu memang baik buat saya gitu. Emang doa harus pakai bahasa Arab? Enggak kan? Enggak ya. Jadi doa aja gitu, pakai bahasamu. Kalau sekali lagi kalau urusan dunia bilang sama Allah, ya Allah jika memang itu baik untukku. Begitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kembali kepada topik kita. Badan kita nih punya rezekinya. Rezeki yang tertingginya adalah sehat.
Rezeki yang tertinggi bagi badan kita adalah kesehatan. Rezeki yang berikutnya makanan. Begitu kan ya? Rezekinya badan nih kan, pakaian. Rezekinya badan nih, tempat tinggal. Begitu. Itu rezeki-rezekinya badan. Nah, yang kayak beginian nih, kamu kalau doa mesti banget minta sama Allah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Jangan asal banyak. Kalau minta sama Allah urusan rezeki jangan asal banyak. Ya Allah kasih saya duit yang banyak ya Allah. Yang sampai saya ngelihat nolnya tuh mesti ngitung gitu kan. Gitu ya. Ya Allah kasih saya harta yang gak bisa-bisa. Jangan asal banyak teman-teman. Harus pakai halalan, thayyiban, mubarakan. Kalau banyaknya itu terserah kamu. Kamu minta banyak, boleh. Mau minta gak usah banyak-banyak ya Allah, boleh juga. Gitu ya. Tapi saran saya mintalah cukup. Karena rezeki itu kadang-kadang ada yang dikasih banyak tapi gak cukup. Ada juga yang dikasih enggak banyak-banyak tapi cukup. Nabi Muhammad salah satu doanya untuk mendoakan keluarganya, Allahumma ij'al rizqa ala nabi kafafa. Allahumma ij'al rizqa ala Muhammad kafafa. Ya Allah jadikanlah rizkinya keluarganya Muhammad ini, katanya Nabi Muhammad nih, kafafa, yang cukup aja ya Allah. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah berlebih-lebihan. Nah saya kalau ngelihat urusan rezeki nih, urusan rezeki yang uang materi ya, saya ngelihatnya kayak ukuran kaki. Teman-teman sedikit sekalian, rezeki itu kayak ukuran kaki. Kamu enggak usah iri sama yang kakinya gede. Ya, kamu kalau kayak ngelihat orang duitnya banyak gitu kan terus kamu iri, itu sama aja kayak orang yang iri ngelihat kakinya orang gede. Ih, enak banget ya kakinya gede. Kayak gitu kan enggak ya teman-teman sekalian. Rezeki itu kayak ukuran kaki. Enggak usah ngiri sama yang kakinya besar gitu kan. Kamu hanya perlu untuk cari sepatu, cari sendal seukuran kakimu. Gitu. Jadi kalau rezekimu banyak, ya silahkan pengeluarannya kamu banyakin gak apa-apa. Tapi kalau rezekinya sedikit, ya pengeluaran juga mesti sedikit, disesuaikan. Yang masalah sama orang-orang ini kan, di atas muka bumi nih masalahnya nih, sampai segala ada pinjol, segala ada crazy rich yang ditangkep-tangkepin, segala ada anak-anak perempuan nauzubillah yang menjual diri demi untuk tetap eksis di ininya ya, di kalangannya gitu. Teman-teman sekalian, ini masalah-masalah yang timbul di atas muka bumi ini karena ada orang-orang yang enggak ngepasin ukuran kakinya. Jadi dia kakinya gede tapi pakainya sempit. Nah itu jarang. Yang lebih banyak ini adalah orang kakinya kecil tapi pakai sepatunya gede. Yang ada akhirnya ya enggak bener gitu kan. Ini mulu, nyeplos mulu, keluar mulu gitu. Kayak nggak pakai sepatu akhirnya. Kayak gitu. Itu rezeki itu kayak gitu. Dan saya kalau ngelihat nih ya urusan rezeki nih sama kayak gini loh, kayak air atau bahkan kayak api. Kalau sedang air tuh kalau sedang enak, mau dibuat masak ada, mau dibuat mandi ada, dipakai wudhu ada. Kalau kita punya air cukup kan enak tuh. Tapi kalau airnya kebanyakan, yang ada banjir, tenggelam kita. Harta dunia tuh kayak gitu teman-teman. Harta dunia tuh kayak gitu. Yang dikasih banyak gitu ya. Terus kemudian apalagi sampai berani-berani sama yang haram, ini apa segala macam. Tenggelam. Itu urusan harta dunia tuh. Urusan harta dunia tuh kayak begitu. Dunia nih teman-teman sekalian sangat
amat menenggelamkan, sangat amat melenakan. Saya punya cerita nih. Ini cerita favorit saya kalau ngelihat urusan dunia tuh kayak gitu. Saya setiap kali inget cerita ini ngelihat kondisi-kondisi apapun gitu, berita-berita, kayak ngelihatnya ya ampun, sejarah nih berulang terus ya gitu. Selalu terjadi hal yang seperti ini di atas muka bumi ini. Gimana ceritanya? Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam mau bepergian. Beliau kemudian ngomong sama umatnya gitu, ayo nih saya mau jalan, ada yang bisa nemenin saya enggak beberapa hari, sekian waktu gitu, sekian lama gitu. Akhirnya jadi beliau ngomong sama beberapa orang gitu. Beberapa di antara mereka lagi punya kesibukan, jadi satu orang, ayo saya deh, Nabi Isa nemenin. Oke, ayo kita jalan, kata Nabi Isa. Berangkatlah Nabi Isa sama orang ini. Tapi Nabi Isa ngerasa nggak aman nih, pengen tahu nih orang ini nih kayak apa gitu. Karena kan yang namanya teman bepergian itu kan nggak bisa asal-asal gitu ya. Kita mesti benar-benar cocok gitu kan. Apalagi beberapa hari gitu. Makanya sampai ada ucapan, kalau kamu pengen kenali orang, pengen kenal sama kepribadiannya orang, ajaklah dia bepergian. Nah itu kalau bepergian tuh kelihatan aslinya tuh. Apalagi dapetin hal-hal yang gak menyenangkan gitu kan ya. Ketahuan tuh siapa yang suka tidur mulu. Siapa yang, pokoknya ketahuan tuh. Yang suka ngomel-ngomel, yang suka marah-marah, yang suka dalam kondisi panik, dia kelihatan aslinya tuh kelihatan tuh kalau lagi bepergian. Nah nih Nabi Isa kemudian pengen tahu orang ini nih kayak gimana gitu kan. Nabi Isa itu bawa roti 3. Teman-teman, bawa roti 3, dibungkus, ditaruh di satu tempat. Nabi Isa lagi baru awal perjalanan, Nabi Isa bilang, aduh ini saya sakit perut nih, saya pengen buang hajat dulu gitu. Saya titip ya ini. Dititiplah si roti itu. Nabi Isa melaksanakan hajatnya. Si orang ini ternyata adalah orang yang gak amanat. Ternyata adalah orang yang berani-berani sama hak miliknya orang lain. Ternyata orang ini adalah orang yang cinta dunia dan tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Dia buka tuh bungkusan, dia lihat ada roti 3, lapar. Dia mikir, nih kayaknya titipan orang deh, nih kayaknya orang ngasih aja gitu sama Nabi Isa. Nabi Isa kayaknya gak tahu deh isinya berapa. Jadi dia makan satu roti tersebut, kemudian dirapiin lagi sama dia, tuh 2 roti dimasukin lagi. Habis itu Nabi Isa datang gitu kan, dia bilang, yuk kita jalan. Berangkat nih Nabi Isa. Dapat berapa perjalanan, kayak setengah jam atau apa, Nabi Isa bilang, wah mulai lapar nih saya, yuk kita istirahat dulu. Nabi Isa buka, rotinya ternyata tinggal 2. Heran Nabi Isa, ya udah deh, nggak mau mempermasalahkan. Orang tuh kalau lagi lapar jangan dipermasalahkan gitu. Jadi Nabi Isa makan 1, Nabi Isa kasih 1 roti itu ke orang tadi itu, temannya ini. Dia bilang yuk kita makan. Makanlah Nabi Isa. Habis saya makan, Nabi Isa bilang kayak gini, seingat saya tadi bawa roti 3. Orangnya udah mulai panik nih. Kok ini tinggal 2 ya? Orang itu malu nih. Malu, dan dia bukan orang yang maksudnya ya udah deh mau gimana lagi, jujur aja lah gitu ya. Udah salah nih, waduh iya udah salah nih, udah deh taubat gitu kan. Langsung putar balik, dia enggak gitu. Dia tipikal orang yang kalau sekali salah, yaudah lanjutin salah gitu. Ada kan yang tipe kayak gitu? Kamu jangan jadi salah satunya. Kalau kamu jadi salah satunya, segeralah bertaubat teman-teman. Karena yang namanya salah tuh, kalau kita ikutin terus gitu ya, tambah ke sana-sana. Guru saya bilang, kamu kalau mau nyasar jangan jauh-jauh, nanti baliknya susah. Kalau nyasar kejauhan, putar baliknya susah. Gitu. Jadi kalau udah salah, udah gitu langsung balik lagi gitu kan. Dia enggak gitu. Dia bilang, Nabi Isa lupa kali. 2 kok Nabi Isa? Kan 2 nih.
Kamu nggak ada tahu kalau isinya 3 gitu? Enggak lah. Kok Nabi Isa nuduh kayak gitu sih? Enggak lah Nabi Isa, astagfirullah. Kita tuh kan nggak boleh begitu main tuduh. Ya udah deh kalau gitu. Saya cuman bilang aja, saya nggak nuduh. Ingat saya 3. Nggak gitu Nabi Isa, mungkin Nabi Isa lupa. Oh iya, dah dibungkus. Jalan nih Nabi Isa nih. Nabi Isa jalan gitu kan, udah nggak ada lagi nih rotinya nih kan, habis kan. Nabi Isa ngelihat ada tulang-tulang ayam di perjalanan nih, ngelihat tulang-tulangnya ayam. Nabi Isa seorang nabi punya mukjizat. Nabi Isa kumpulin tuh tulang-tulangnya ayam, kayak ayam mungkin habis dimakan sama serigala atau dimakan sama musang gitu ya. Dikumpulin sama Nabi Isa, kemudian Nabi Isa bilang, pegang tangannya, "Ya Allah, dengan kemuliaanmu, dengan takdirmu, dengan keagunganmu, dengan kekuasaanmu, ya Rabbi izzatika wa bikudratika, ahyi hadhihi dajaja, ya Allah, dengan keagunganmu dan kekuasaanmu, hidupkanlah kembali ayam ini." Gak lama ayamnya saling bertautan tulangnya satu sama lain, kemudian dagingnya datang ini apa segala macam, sampai jadi ayam lagi, kemudian hidup lagi. Petok, 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 jalan lagi dia ayamnya. Si orang itu ngeliatnya, wah, amazing. Mukjizat, dia bilang, mukjizat, mukjizat. Wih, Nabi Isa, kamu memang nabi yang terbaik, Nabi Isa, luar biasa. Kamu gak pernah lihat kayak gini, kata Nabi Isa. Enggak pernah nih Nabi Isa, luar biasa kamu Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bihaqqi man araitahu hadhil mu'jizah, dengan kemuliaan Allah yang telah memperlihatkan mukjizat ini kepadamu. Kamu tahu gak roti saya yang satu? Tahu nggak? Roti saya tuh. Nabi Isa kocak juga ya. Kamu tahu nggak? Roti saya yang satu tuh. Astagfirullah, Nabi Isa nih. Ama roti nggak kelar-kelar urusannya. Ya Allah Nabi Isa, sampai kapan kau mau menuduh saya? Oke lah kalau gitu. Yuk, jalan lagi. Jalan lagi nih. Sampai kemudian perjalanannya itu mengharuskan Nabi Isa berada di seberang sungai. Jadi tidak bisa tuh mentok sungai gitu ya. Nabi Isa mau lanjutin perjalanannya seberang sungai sana nih. Tapi mau menuju ke sungai sana nggak ada perahu, nggak ada jembatan, nggak ada apa-apa gitu. Nabi Isa bingung aja. Dia nanya gitu kan. Gimana nih Nabi Isa? Iya nih saya mau ke sana, kata Nabi Isa. Terus nggak ada apa-apa Nabi Isa, nggak ada perahu, nggak ada apa? Iya nggak ada. Oh yaudah deh, gini aja nih. Kamu di belakang sana sini. Pegangan ya, pegangan. Jangan sampai lepas pegangannya. Lebek Nabi Isa, lebek. Bismillah. Dah, jalan Nabi Isa di atas air, lewatin sungai. Waduh, dia nih sepanjang jalan, wah, gitu kan, sampai ujung sungai. Wah, nggak basah loh Nabi Isa. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis, kamu memang luar biasa Nabi Isa. Nabi terbaik nih kamu nih, memang luar biasa Nabi Isa. Kamu nggak pernah lihat kayak gue? Nggak pernah Nabi Isa. Nggak ada ceritanya nih orang lewatin sungai loh, lewatin sungai air loh ini. Kita nggak basah, wih, amazing Nabi Isa. Bihaqqi man araitahu hadhil mu'jizah, kata Nabi Isa. Demi Allah yang telah memperlihatkan kepadamu mukjizat ini. Mukjizat yang tadi menghidupkan yang mati, yang sekarang enggak basah, terkena air, lewat di atas air gitu kan. Demi Allah yang telah memperlihatkanmu pada mukjizat ini. Kamu tahu enggak yang makan roti saya itu? Nabi Isa terlalu, kamu Nabi Isa terlalu. Masa sampai sekarang gak percaya-percaya juga? Gimana dong kita mau melanjutkan perjalanan nih?
Kita ini kan sebagai orang yang berteman dalam perjalanan harus ada rasa saling percaya Nabi Isa. Persahabatan itu dibangun dengan adanya kepercayaan. Kalau kamu menuduh saya seperti ini, gimana kita mau melanjutkan perjalanan nih? Ya udahlah kalau gitu, ayo jalan. Jadi kamu nggak tahu nih? Nggak tahu Nabi Isa, astagfirullah. Oh ya jalan. Jalan teman-teman. Orang dunia tuh banyak yang kayak gitu loh. Serem ya, kita jangan jadi salah satunya. Kita biar jadi orang akhirat aja. Kita biar jadi orang yang nyari ridha Allah aja. Kita biar jadi orang yang nyari surga di atas dunia ini insya Allah. Amin. Akhirnya Nabi Isa ini udah yang terakhir nih. Nabi Isa ngelihat di perjalanan ya. Nabi Isa lihat ada gundukan tanah. Gede, gundukan tanah besar. Sama Nabi Isa dibagi 3. Si gundukan tanah itu. Repot nih Nabi Isa nih. Pokoknya dibagi 3 gitu si gundukan tanah itu. Jadinya kan kayak asalnya kan kayak sebongkah batu besar gitu ya. Nah ini sekarang jadi kayak 3 buah bongkah batu besar juga gitu. Tapi itu tanah ya, berupa tanah gitu. Udah nih jadi 3. Habis itu Nabi Isa terus doa, minta sama Allah. Habis selesai doa, ternyata 3 gundukan tanah itu berubah jadi emas. Jadi emas teman-teman. Jadi 3 bongkahan emas. Zaman itu tuh orang bertransaksi semuanya pakai emas, gitu ya. Namanya dinar gitu kan. Ada uang emas namanya dinar. Nah itu dibuatnya memang dari emas-emas kayak begitu gitu. Udah nih. Wow, emas nih Nabi Isa. Ini emas loh Nabi Isa. Ih, emang kamu nih emang nabi yang luar biasa loh Nabi Isa. Gak ada nabi kayak dirimu ini Nabi Isa. Emang orang dunia tuh suka memuji-muji yang berlebihan. Makanya saya kalau dipuji-puji yang berlebihan, gitu ya. Kita nggak usah lah muji-muji yang berlebihan. Memuji tuh yang ini aja gitu ya, yang sewajarnya. Malah kalau berlebihan tuh jadinya malah nggak tulus. Betul begitu nggak? Iya, kayak dirimu tuh kalau habis ditransfer sama suami, nggak ada cowok lebih ganteng daripada kamu mas. Itu kan berlebihan, ketahuan bohongnya. Nggak pernah nonton TV apa gimana? Ya banyak banget lah yang lebih ganteng daripada suamimu. Insya Allah. Teman-teman sekalian, jadi emas nih kan, wih luar biasa nih, emas nih, ini emas nih beneran nih Nabi Isa. Oh, panik. Orang dunia kalau ngelihat dunia emang panik. Jadi teman-teman, kalau kamu orang akhirat, nggak usah terlalu panik, biasa aja gitu. Biasa aja ya nggak? Orang punya ini, orang punya itu ya biasa aja gitu kan, nggak usah yang, wih apa tuh? Habis gitu, Nabi Isa bilang, ini kan emas punya saya nih. Iya Nabi Isa, ini satu nih punya saya, kan saya yang rubah jadi emas. Iya betul Nabi Isa, betul. Terus Nabi Isa, yang satu punya kamu. Alhamdulillah Nabi Isa, kamu memang Nabi yang terbaik. Ya ampun, gak ada orang kayak kamu nih Nabi Isa, memang luar biasa. Gak salah kalau Allah meniupkanmu dari ruhnya. Yes. Yang satu buat siapa Nabi Isa? Yang satu buat yang makan roti saya yang hilang. Ya Allah teman-teman, makanya saya kalau nonton TV gitu ya, ada orang asalnya kayak korupsi gitu kan, atau ada orang yang asalnya kelihatan kaya raya gitu, ketika kemudian terciduk menjadi mendadak menyesal dan mukanya gimana gitu, kayak sejarah terus berulang gitu, dunia tuh selalu kayak gitu tuh. Si orang ini begitu Nabi Isa bilang, yang satu buat yang makan roti saya yang hilang.
Itu dia langsung mukanya kayak berubah gitu, kayak mau nangis gitu. Dia bilang, Nabi Isa, bukankah setiap kesalahan akan menemukan jalan penyesalannya? Bukankah Allah masih akan selalu membuka pintu rahmatnya dan ampunannya? Bukankah pintu taubat masih akan selalu terbuka, wahai Nabi Isa? Maksud kamu gimana? Dengan penuh penyesalan, Nabi Isa. Nabi Isa, saya harus berkata ini walaupun perih. Nabi Isa, sayalah yang makan roti kamu yang hilang. Sejarah selalu berulang, bukan? Untuk mendatangkan apa yang dia inginkan, orang tuh bohong mau, nangis mau, wah udah deh, segala macam lakonnya orang udah dikerjain semua buat kepentingan. Tuhan mereka tuh bener-bener kepentingan. Sampai guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, zaman sekarang kamu kalau mau tahu nilainya orang, nggak usah lihat tahajudnya, nggak usah lihat bacaan Qur'annya, nggak usah lihat sholatnya, puasanya. Kamu liatin aja, adepin sama duit haram. Adepin sama duit haram. Yang maunya sama duit haram, mau tahajudnya kayak gimana juga. Bukan orang yang punya nilai di sisi Allah. Gitu. Nih kalau diukur nih, di antara kita nih, siapa yang paling solehah di antara kita sebagai seorang istri? Yang istri ya. Saya bisa bilang bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling banyak puasanya. Akan tetapi yang setiap suaminya bilang, maaf ya, kita lagi gak dapet nih hari ini. Maaf ya, saya gak bisa ngasih banyak sama kamu hari ini. Dia dengan senyum berkata, gak apa-apa sayang. Rezeki kita kan semuanya dari Allah. Kalau hari ini gak ada, besok-besok insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Gak apa-apa. Yang penting jangan pernah bawa masuk rezeki haram dalam rumah kita. Itu yang paling solehah. Itu yang paling solehah di antaramu teman-teman. Ama duit. Ketahuan nilainya orang tuh di hadapan uang. Bagaimana cara pandangmu terhadap uang? Itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin hati kita benar-benar bersih insyaallah. Dari keinginan kepada selain Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita menginginkan Allah di atas apapun. Menjadikan prioritas kita dalam kehidupan bukanlah dunia melainkan akhirat. Bukanlah kesenangan duniawi melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai target tertinggi dalam kehidupan kita. Insya Allah. Nabi Isa habis denger dia ngomong kayak begitu, kata Nabi Isa, ya udah dah kalau gitu dah. Dah, semuanya ambil buat kamu. Oh gitu Nabi Isa. Dengan syarat kamu gak usah ikutin saya. Oh ya gak apa-apa Nabi Isa kalau gitu. Orang dunia gak paham kebersamaan dengan guru, kebersamaan dengan orang soleh, musahabatur rijali dawil wafa. Kata guru saya Habib Umar bin Hafid, naimul khuldi fidaril fana. Membersamai orang soleh, kenikmatan tertinggi yang ada di atas muka bumi ini. Membersamai orang soleh. Saat kamu bisa duduk di hadapan orang soleh. Saat kamu bisa mendengar ucapan orang soleh. Saat kamu bisa berguru dengan seorang wali min auliyaillah. Saat kamu bisa berguru dari salah seorang alim min ulama'illah. Para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu bisa memandang wajah mereka, saat kamu bisa mendengar lisannya mendoakanmu, itu adalah hadiah tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang di atas muka bumi ini. Bukan duit. Bukan duit, teman-teman.
Bahkan bukan berlian, bukan tas branded, bukan apa? Mobil, bukan. Tuh. Orang ini nggak paham. Jadi kata Nabi Isa, ya udah kalau gitu ambil semua emasnya, tapi kamu nggak bisa temenan sama saya. Nggak bisa. Kita putus dari sekarang. Nggak apa-apa deh Nabi Isa. Nabi Isa jalan ninggalin orang tersebut. Teman-teman sekalian, Nabi Isa jalan sendirian akhirnya. Si orang ini bingung nih. Sekarang dia bingung gimana caranya bawa nih emas. Di hutan. Orang tuh banyak yang suka kayak begitu ya. Kayak teman-teman nih kadang-kadang main checklist belanjaan di Shopee. Habis itu bingung, ini mau belinya duitnya mana nih? Ya Allah. Saudara sekalian saya muliakan. Akhirnya dia bingung nih ngangkutnya gimana nih ya. Emas ini mau ditinggalin, dia nggak akan bisa itu. Nggak bisa nerima itu. Dia lagi duduk aja bingung mikirinnya nih. Tahu-tahu datang 2 orang perampok. 2 orang kayak penjahat gitu kan. Saya nggak tahu cirinya penjahat pada masa itu tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau kita bisa bayangin sekarang kayak badannya gede, tatoan gitu kan. Kelihatan banget lah kalau dia memang orang ini gitu. Terus ada bekas-bekas carut-marut inian luka gitu kan. Kayak abis berantem gitu. Dia datang nih berdua nih. Duaan gitu. Masuk ke situ terus dia bilang, "Apa nih? Oh, emas nih. Oh, emas. Emas nih kan? Jangan gitu, Bro. Tunggu dulu, Bro. Ini emang punya kamu ya? Punya kamu." Set. Orang dunia kan? Orang dunia ketemu sama orang dunia. Ya kita liatin nih. Nafsunya orang dunia nih. Yang satu langsung buka pedang. Emas nih kan? Ayo. Punya kamu nih kan? Maksudnya kamu saya bunuh, kita tinggal bagi berdua gitu. Jangan gitu bro. Ini emang emas. Dia mikirnya kan ngapain saya punya emas kalau saya mati. Jadi bilang kayak gini, tenang. Gini dong. Jangan panik itu, masukin lagi pedang kamu. Tapi ini emas kan? Iya, ntar dulu deh saya ceritain. Masukin pedangnya, kemudian dia bilang, ini emang emas. Karena ini Nabi Isa tadi nih, yang udah ngerubah tanah jadi emas. Tapi ini kan nggak usah ribut. Ini kan 3 nih kan. Kita bagi rata aja. Kita kan juga bertiga nih sekarang. Ya udah deh, saya 1, kamu 1, kamu 1. Oh iya deh. Adil kan? Iya bener juga adil. Ya udah kalau gitu. Sepakat nih bertiga. Sepakat bertiga buat masing-masing dapat 1. Terus nggak lama kemudian dia bilang, tapi saya ini dari tadi nih kan saya nungguin emas nih dari tadi nih, lapar setengah mati. Kamu lapar? Iya, kita berdua juga lapar nih. Gimana kalau salah satu dari kalian beli makanan gitu? Beli makanan, kayaknya ada gado-gado deh di kampung sebelah ono. Mau beli makanan, nanti kita makan deh. Habis itu baru kita pikirin nih gimana ngangkutnya nih barang. Gitu kan? Ternyata orang 2 ini adalah orang di kampung paling deket dari situ. Oh berarti sekarang kebayang nih gimana caranya buat ngangkut emas ini kan gitu. Bilang udah deh saya jalan. Yang satu jalan nih, pergi ke kampung buat beli makanan 3. Di sepanjang jalan dia mikir, wih emas mendadak kaya nih saya bisa ngelamar si fulana, saya bisa beli ininya si ini, saya bisa beli ini, saya bilang udah kebayang nih iPhone yang terbaru. Udah kebayang nih semuanya nih gitu ya. Ferrari nih kayaknya nih bisa nih beli, jujur udah ngebayangin nih harta dunia yang mau dia beli gitu. Tapi terus dia mikir gitu, weh saya kawin, habis itu saya punya anak banyak, udah deh. Tapi habis nih emasnya nih, kalau buat keturunan saya nggak cukup, kecuali kalau saya juga bisa punya semuanya.
Orang tuh sama dunia nggak ada pernah puas-puasnya. Makanya itu teman-teman, kenapa bisa ada orang korupsi sampai triliun, itu mau buat apa coba? Itu kan kalau dibeliin seblak, dibeliin es dawet kamu bisa berenang, bukan cuma dimakan ya. Kok bisa gitu ada orang korupsi, andai umur dia aja sampai berapa ratus tahun, itu duit gak bakalan habis loh. Buat makan dia, buat dia menikmati hidup lah gitu istilahnya. Tapi kok bisa sampai segitu banyaknya gitu. Triliun itu nolnya berapa? 12 loh teman-teman, ya Allah, ya Allah. Itu karena memang otak manusia tuh, nafsu manusia itu sama urusan dunia tuh gak pernah selesai gitu. Punya ini pengen ini, punya ini pengen ini. Kata Nabi Muhammad, andai ada orang dikasih 1 gunung emas, dia akan minta gunung emas yang lain lagi untuk dia miliki juga. Jadi dia mikir gimana caranya biar emas-emas itu dia yang menguasainya gitu. Jadilah dia begitu ketemu sama kampungnya, yang dia cari pertama adalah racun. Jadi dia beli makanan 3, dia makan 1, udah dia kenyang, makanan 2 itu dikasih sianida. Taruhin sianida tuh di nasi padang. Teman-teman saya sekalian, abis tuh dia inian janjian sama orang kampung. Ntar kamu ini ya jam sekian-sekian kamu datang ke ini bawa gerobak ini apa. Dia udah mikirin gitu kan. Sementara yang 2 orang, yang 1 asalnya temannya Nabi Musa nih ya. Yang 1 temannya dia loh. Yang 1 temannya dia. Orang berdua ini asalnya ngobrol gitu kan. Wih, kamu nih mau beli apa nih? Pakai emas segini banyak. Iya nih saya mau beli ini, menghayal. Udah habis itu mereka menghayal terus. Habis itu terus beli apa lagi? Oh tapi kan belum tentu cukup kalau. Iya ya. Wah ini mestinya nih yang 1 nih buat kita juga nih. Ya udah dah. Iya gimana tuh? Tapi itu kan teman kamu. Bukan, saya baru kenal. Wah, di hadapan kepentingan. Teman-teman, yang asalnya kenal jadi nggak kenal. Saudara jadi nggak saudara. Betul nggak begitu? Pernah ketemu nggak orang rebutan warisan sampai saudara kandung kayak musuh? Pernah ketemu? Tuh, di hadapan harta bisa sampai kayak begitu, di hadapan dunia tuh sampai kayak begitu. Ya Allah, orang tuh menghalalkan segala cara. Mudah-mudahan kita nggak pernah merasa perlu untuk berada di hadapan dunia. Mudah-mudahan yang ada di hadapan kita selalu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya. Jadi kalau lagi orang-orang rebut-rebutan urusan dunia, udah kita bayangin aja, kita mah nggak lagi ada di hadapan dunia. Di hadapan saya surga Allah Ta'ala. Enak tuh, adem. Ya, nggak ngerasa perlu buat ini-inian, buat rebut-rebutan. Kalau suaminya bilang, Dek, saya kayaknya mau ngasih ibu ya, mau ngasih saudara-saudara saya. Wah, begitu dia ngomong gitu, kamu jangan merasa kayak lagi dihadapkan dunia. Kamu kalau lagi merasa kayak dihadapkan dunia, langsung tuh. Tapi nanti buat bayaran sekolah anak kita gimana? Kalau anak kita bulan depan sakit gimana? Bulan depan sakit. Ngapain kamu pikirin sekarang ya? Ya Allah. Kalau nanti kamu masanya pensiun gimana? Padahal pensiunnya masih 10 tahun lagi. Umur kita nyampe ke situ aja belum tentu. Ya Allah. Tuh. Itu kalau kamunya mikirnya di hadapan kamu dunia kayak gitu tuh. Tapi kalau mikirnya di hadapan kamu surga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya punya suami adalah anak yang berbakti sama ibunya. Alhamdulillah saya punya suami adalah orang yang sayang sama saudara-saudaranya. Tentu orang yang semacam ini pantas buat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat berbangga jika saya berada di belakang orang yang seperti ini. Iya Mas. Keluarin Mas. Alhamdulillah, senang saya Mas. Berapa nih buat mertua? Sekian, kebanyakan tapi dihadapin dunia lagi berarti itu ya.
Alhamdulillah mas, kalau perlu ditambahin gitu. Kalau kita nggak menghadapkan diri kita kepada dunia. Akhirnya teman-teman saudara sekalian, mereka pun merencanakan akan membunuh si orang tadi ini. Jadi datanglah dia nih, bawa makanan yang sudah ditaruh racun. Hei bro, dapat nih makanannya. Wih enak banget nih, ada rendangnya nih. Waduh gede banget dah, jangan sampai keliru lengkuas ya. Oh enggak, udah saya pastiin dagingnya enak banget dah. Ayo nih makan nih silahkan. Kok cuma 2? Iya yang punya saya udah saya makan. Nggak tahan lapar saya. Oh ya udah dah kalau gitu. Ya udah silahkan. Begitu dia duduk jeder, dia pun kemudian dibunuh sama temennya. Mayatnya jatuh. Di situ mereka berdua ketawa-ketawa. Oh bagus deh nih, emas nih sekarang punya kita nih berdua nih. 3 nih sekarang punya kita. Iya nih, waduh habis ini kita jadi kaya raya. Semuanya jadi murah banget. Ayo deh kita makan. Waduh. Buka deh tuh makanannya. Mereka makan dengan lahap. Mati dua-duanya. Kena sianida tadi itu. Kena racun teman-teman. Masya Allah. Nggak lama kemudian Nabi Isa lewat di situ. Emasnya masih teronggok persis seperti waktu Nabi Isa meletakkannya, membaginya. Dan di depan emas tersebut ada 3 orang mayat. Ada 3 mayat bergelimpangan di sana dengan 3-3-nya, 1 bersimbah darah dan yang kedua mati dalam keadaan teracuni. Kata Nabi Isa, hakada fa'alatid dunya bi ashabiha. Demikianlah dunia akan selalu memperlakukan para pecintanya. Maka Nabi Isa mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, ubahkanlah emas ini menjadi tanah kembali agar ia tidak menjadi fitnah bagi umat ini. Akhirnya jadi tanah lagi. Nabi Isa jalan kemudian ninggalin tuh 3 mayat itu ya. Tuh kayak begitu tuh dunia tuh teman-teman, kayak gitu tuh. Jadi kalau kamu minta dunia yang benar, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah kasih kepada saya, anak saya, suami saya, keluarga saya, ya Allah, semuanya ya Allah, rizki yang halal, yang thayyib dan yang berkah. Yang berkah tuh yang kayak gimana? Yang bisa selalu membawa kebaikan. Tuh harta yang berkah tuh harta yang ziyadatul khair, berkah itu tambahnya kebaikan. Gitu ya. Kesehatannya dia pakai buat kebaikan-kebaikan. Hartanya dia pakai buat kebaikan-kebaikan. Harta yang haram, harta yang enggak berkah, jangankan harta yang haram, harta yang enggak berkah aja itu enggak bakalan bisa tuh dipakai buat hadir majelis, buat bikin majelis. Nah, kalau kita bisa punya harta yang dipakai buat majelis keburu, dipakai buat sedekah keburu, dipakai buat berbuat baik sama orang lain keburu, dipakai buat nyekolahin anak keburu, dipakai buat nyenengin anak-anak misalnya gitu ya keburu, dipakai buat makan keburu, makanannya yang bergizi bagus betul. Itu berarti hartanya adalah harta yang berkah. Kalau harta yang nggak berkah dibuat pergi majelis kayak nggak bisa gitu, nggak bisa dibuat nyumbang kebaikan-kebaikan gitu nggak bisa gitu. Hartanya harta yang nggak berkah, soalnya harta yang nggak berkah itu kepakainya buat hal-hal yang nggak enak, buat kena tilang, buat apa namanya bayar apaan lah, kena apa gitu kan ya, terus mesti bayar gitu kan. Itu yang gak enak-enak tuh, dibawa pergi ke rumah sakit karena agak nabrak gitu misalnya, buat bayar ganti rugi ini ganti rugi itu, pokoknya gak enak gitu, ngeluarin duitnya tuh gak enak. Tapi kalau harta berkah ngeluarin duitnya tuh enak gitu, ngeluarin duitnya tuh sambil senyum. Kalau yang itu harta yang gak berkah, ngeluarin duitnya sambil kesel gitu. Nah itu mudah-mudahan Allah SWT karuniakan senantiasa kepada kita rizqan halalan thayyiban
mubarakan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala hisabin wala adab birahmatika ya arhamar rahimin. Harta yang enggak bawa kepada kelelahan, harta yang enggak bawa kepada kehancuran, harta yang enggak bawa kepada hisab di akhirat, dan harta yang enggak bawa ke kita kepada adab di akhirat nanti. Nah, itu doa kita terhadap urusan harta ya. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya juwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Begitu teman-teman. Nah, ini rezekinya badan. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas lagi nih, rezekinya akal. Apa rezeki akal yang paling tinggi? Ilmu yang bermanfaat. Rezekinya akal yang paling tinggi adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ini saya kagumi sih. Saya sering dulu itu ya sebelum pandemi ngisi di Singapura dan Malaysia. Saya punya kajian rutin di 2 negara tersebut, tambah Brunei sekarang ya. Di 3 negara itu, Malaysia, Singapura sama Brunei gitu. Setiap tahun yang Singapura 2 kali, yang Malaysia juga 2 kali, yang Brunei 1 kali gitu. Nah itu teman-teman, saya pertama kali datang ke sana, saya pernah 1 kali habis selesai ngajar, orang-orang berdatangan, dia bilang kayak begini nih, terima kasih ya Ustazah, alhamdulillah, saya tuh dari dulu berharap biar dikasih rezeki. Hari ini saya dapat rezeki, dapat jumpa Ustazah. Saya ngelihatnya kayak yang rezeki, kayak agak aneh aja bahasanya, nggak biasa dipakai gitu sama orang-orang kita. Rezeki ketemu orang soleh dalam pandangan dia ya. Rezeki dapat ilmu yang bermanfaat. Kamu suka menyebutnya sebagai rezeki apa enggak? Jarang-jarang ya kita menyebutnya sebagai rezeki. Padahal itu adalah merupakan salah satu dari rezeki-rezeki, dan bahkan merupakan rezeki yang nilainya lebih tinggi daripada rezeki yang larinya ke badan. Sebagaimana akal manusia tentu saja lebih berharga daripada badan manusia. Nilai orang kan di akalnya lebih tinggi daripada nilai orang di badannya. Lihatin aja, orang yang kerja pakai akal sama orang yang kerja pakai badan, dibayarnya mana mahal? Yang pakai akal teman-teman, karena memang akal nilainya lebih tinggi daripada badan. Karenanya rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, yang bikin kita jadi tahu sama Allah, yang bikin kita ngerti sama Nabi Muhammad, yang bikin kita cinta sama Nabi Muhammad, bikin kita cinta sama orang-orang soleh. Itu adalah ilmu yang merupakan rezeki yang luar biasa besarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada akal kita. Makanya mesti minta. Salah satu dari yang sering saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun, termasuk juga kamu, mendoakan dirimu dan keluargamu. Ya Allah, karuniakanlah untuk hidupku ini ya Allah, guru yang dapat membimbingku mengenalmu dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Minta teman-teman. Sebab Allah Subhanahu wa taala bilang, katanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida." Wa man yudlilillah, siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah, siapa yang akan disesatkan oleh Allah, wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida, kamu tidak akan mendapati, wahai Nabi Muhammad, orang ini memiliki guru yang dapat membimbing kehidupan dia. Jadi orang kalau disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak akan kasih sama kehidupan dia guru yang dapat membimbing. Gitu ya. Kamu mesti punya guru yang dapat membimbing kamu, yang bisa kamu ikuti jalan kehidupannya, yang bisa kamu dengarkan nasihat-nasihatnya. Ustazah, mesti 1 orang aja. Kalau guru yang kamu dengarkan petuahnya, yang kamu jadikan sebagai sandaran, sebagai patokan, nah itu 1. Yang lain-lainnya harus kamu dengarkan, gitu ya. Harus kamu ambil yang bagus-bagusnya, tapi patokannya 1 gitu. Jelas ya? Kayak orang tua teman-teman. Kamu yang baik-baik kan banyak, tapi apakah semua yang baik-baik adalah orang tuamu? Kan enggak. Orang tua 1 aja, ibu 1, bapak 1 gitu. Yang lain-lain ya bolehlah kita anggap sebagai paman bibi kita, kan gitu ya. Nah seperti itu, orang tua 1 gitu. Jadi guru itu mesti 1 yang kamu jadikan sebagai ibu bagi
akal kamu, ibu bagi jiwa kamu. Satu. Selebihnya yang lain-lain itu kamu dengarkan, kamu ambil yang baik-baiknya. Kamu ambil semuanya. Semakin kamu punya guru yang banyak semakin bagus gitu. Kamu ambilin semuanya, kebaikan-kebaikannya. Tapi sekali lagi yang kamu jadikan sebagai patokan satu aja. Ustazah, taunya dari mana nih kalau ini dia nih guru saya gitu. Minta sama Allah. Kalau nggak minta, takutnya nggak dikasih. Ya itu ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, dan mintakan pula hal tersebut kepada anak-anakmu. Karena nih zaman tidak menjadi semakin mudah. Kesian anak-anak kita kalau kemudian kebingungan. Kebingungan yang mana sih nih? Yang satu bilang ziarah makamnya para wali bagus, yang satu bilang haram, bid'ah, syirik. Nah, kan bingung. Betul nggak? Gitu kan? Jadi mesti ngikutin yang mana nih yang dia bisa pegang gitu. Mesti ada pembimbingnya gitu. Dan untuk itu saya sangat sekali lagi menyarankan teman-teman untuk kalau doa tuh jangan minta urusan rejeki badan mulu gitu. Rejekinya akal itu juga mesti kamu minta. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqni ilman nafi'a. Minta ya Allah ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doanya Nabi Muhammad SAW. Tambahkan untuk aku ya Allah ilmuku. Gitu ya. Dan karuniakan kepada aku pemahaman di dalam ilmu tersebut. Minta sama Allah guru untuk membimbing langkah kehidupanmu sehingga jelas arahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tuh, rezekinya akal. Yang paling tinggi adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang apa? Ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah, ilmu yang mendekatkanmu kepada Rasulullah, ilmu yang mendekatkanmu kepada surga. Itu dia ilmu yang bermanfaat. Selain daripada itu, tidak mendekatkanmu kepada Allah, tidak pula mendekatkanmu kepada Rasulullah, tidak pula mendekatkanmu kepada surga, artinya mendekatkanmu kemana tuh? Ke neraka. Berarti itu bukan merupakan ilmu yang bermanfaat. Minta terus ilmu yang bermanfaat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, rizki buat hati kita. Ya. Apa rizki terbesar dalam hati kita? Nah, saya kasih tahu teman-teman saya sekalian. Rizki tertinggi dalam hati kita adalah iman. Ya, adalah iman. Iman yang bagaimana? Iman yang membuatmu tahu bahwasanya yang paling pas, yang paling pantas untuk bertahta dalam hatimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuatmu faham la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan tujuan selain Allah. La ilaha illallah, la masyhuda illallah. Tidak ada yang pantas untuk disaksikan. Tidak ada yang disaksikan selain Allah. Jadi dia ngelihat apapun ingat Allah. Lihat suaminya ingat Allah. Ini adalah seseorang yang telah Allah takdirkan menjadi jalan surgaku. Aku kalau ngeselin dia, bikin marah dia, artinya membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan menjadi istri yang solehah baginya. Sebab itu adalah apa yang diperintahkan Allah kepada saya. Ngelihat anak-anaknya ingat Allah. Gak cuma ingat dia adalah bin saya, dia adalah binti saya. Enggak hanya ingat itu. Akan tetapi dia ingat bahwa anak-anak saya adalah hambanya Allah. Saya bukanlah seseorang yang diberi anak saya. Akan tetapi saya adalah seorang yang diamanati anak saya.
Ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Saya jaga, saya rawat, saya sayangi, saya cintai sehingga mereka semua dapat menjadi hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Balasannya, semua yang mereka lakukan dari kebaikan, saya akan ikut serta mendapatkan pahalanya sebab mereka lahir dari rahim saya. Gitu. Cara ngelihat anaknya gitu, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat semua teman-temannya, ngelihat mereka sebagai hambanya Allah, menyakiti hambanya Allah berarti membuat murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karenanya Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bilang fi bidayat amri kuntu atabarrak hatta minal kilab. Saya di awal-awal pencarian diri saya di awal-awal saya mau jadi hamba Allah yang soleha, awal perjalanan saya menempuh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, saya mencari berkah bahkan dari anjing. Saya ngelihat anjing sebagai hambanya Allah, saya akan berbuat baik bahkan kepada anjing, bahkan kepada siapapun sebagai cara saya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani menyakiti bahkan anjing sekalipun. Apalagi manusia. Apalagi manusianya dianjing-anjingkan. Enggak berani. Bukan takut sama orang, bukan takut sama binatang, bukan takut sama yang punya. Takut sama yang punya. Tuh teman-teman saya sekalian, itu rizki tertinggi. Kalau kamu bisa punya hati yang seperti itu, ngelihat apapun, ngelihat siapapun, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, kamu telah dikaruniai rizki terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di atas muka bumi ini. Ngelihat apapun ingat Allah. Pada saat itu nggak jadi beda antara dipuja sama dihina. Dia ngelihatnya suara Allah. Dia lihatnya sebagai pesan-pesan cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama tuh keren-keren. Ada yang dibilangin gini nih, hei anjing. Ulama, tokoh agama, orang terkemuka, seorang syekh yang dikenal orang, ilmunya bermanfaat, doanya mustajab. Ada orang benci sama dia, ngatain dia anjing. Dia bilang, dasar lo anjing. Apa katanya ulama tersebut? Makasih ya pujiannya. Saya gak muji kok. Puji kok, saya kedengarannya muji. Kenapa kamu bisa dengarnya muji? Kamu bilangin saya anjing. Ya Allah, saya gak pernah ngelihat ada binatang lebih menyenangkan pemiliknya daripada anjing. Lebih bisa menyenangkan pemiliknya daripada anjing. Emang bener loh? Betul apa enggak? Gak ada binatang lebih nyenengin pemiliknya daripada anjing. Kalau dipelihara tuh ya ampun bisa segitu nyenenginnya. Buat pemiliknya, makanya pemiliknya kan dikasih nama, dikasih makan si anjing itu, sampai ada yang dikasih mobil anjingnya, sampai ada yang dikasih guru anjingnya, dikasih segala macam gitu. Karena memang nyenengin banget sama yang punya teman-teman. Sampai saya pernah dengar salah satu buat penghilang stres ya, buat orang umum ya, buat orang umum. Salah satu penghilang stres adalah memelihara peliharaan. Nah peliharaan yang terbaik yang dianjurkan adalah kucing, nomor satunya anjing, nomor tiganya perkutut, gitu ya, burung atau ikan, gitu kan. Makanya kemarin kan pas masa pandemi kan orang-orang banyak yang stres, akhirnya banyak yang pada pelihara ayam. Enggak deh, saya nggak pernah dengar pelihara ayam. Ada yang pada pelihara ikan, gitu kan. Apa tuh ikan apa tuh kemarin? Cupang, iya benar. Pada pelihara ikan cupang. Jadi katanya saya nggak pernah lihat ada binatang lebih menyenangkan pemiliknya daripada anjing. Saya berharap menjadi hamba Allah yang paling dapat menyenangkan kepada tuannya. Ya Allah, itu adalah doa terindah yang saya dengar pada hari ini. Terima kasih ya. Padahal cacian loh ini maksudnya. Kenapa bisa begitu hatinya? Karena selalu yang diingatnya adalah Allah. Ketika dengar ada orang ngomong kayak begitu, dia dengarnya
pesan Allah gitu. Oh ya Allah, makasih ya Allah. Saya katanya kayak anjing yang paling menyenangkan buat pemiliknya, makasih ya Allah. Gitu dia. Luar biasa banget ya. Para hamba-hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki orang, dasar kamu nih dajjal mal'un wudu segala macam deh, sumpah serapah gitu. Yang dengar senyumnya nggak hilang sampai orangnya itu selesai marah gitu. Habis itu terus orangnya bilang gitu, saya tuh dari tadi lagi marah-marah sama kamu loh. Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, iya, makasih ya. Kok makasih? Apa yang kamu sebutkan adalah sedikit dari aib saya yang kamu tahu. Yang disimpan di sisi Allah jauh lebih banyak lagi. Makasih ya Allah telah menutupi aib-aibku di antara hamba-hambamu. Gak ada bedanya antara dicaci sama dipuji. Gak ada bedanya antara dicela sama dipuja. Sebab mereka melihat semua yang ada di atas muka bumi ini adalah penterjemahan dari Allah Subhanahu wa taala pemiliknya, adalah hasil-hasil gerakan dari sang penggerak sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ngelihat ada orang ngasih, dia ngelihatnya dari Allah, maka dia enggak terlalu memuji-muji yang memberi. Ketika ada orang enggak mau ngasih, itu dia ngelihatnya dari Allah sehingga dia pun enggak sakit hati sama yang enggak ngasih. Biasa-biasa aja. Dia melihat Allah pada segalanya. Dia menatap Allah pada apapun yang ada di dalam semesta ini. Mereka pun menjadi orang-orang dengan akhlak yang terbaik. Mereka pun menjadi orang-orang dengan iman yang tertinggi. Mereka pun menjadi orang-orang yang hidupnya paling bahagia di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Mereka sudah hidup bersama dengan Allah di dunia. Maka apa yang membedakan bagi mereka antara dunia maupun akhirat? Apa yang membedakan buat mereka antara hidup ataupun mati? Sama-sama hidup dengan Allah kok. Sama-sama hidup bersama dengan Allah kok. Maka mereka enggak pernah takut mati. Bagi mereka sama aja. Dunia akhirat sama aja. Kami adalah orang-orang yang sudah hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia maupun di akhirat kami sudah hidup dalam surga kami sendiri. Rizki tertinggi teman-teman saudara sekalian. Kalau kamu dikasih rizki yang kayak begituan, itu udah gak ada nilainya lagi rizki yang datang di badan ataupun rizki yang datang di akal. Kamu sudah diberi rizki yang terbaiknya, yaitu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu hatimu menjadi hati yang paling luas. Pada saat itu kamu menjadi hamba Allah yang beriman, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsinya, lan yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdiyal mu'min. Aku tidak muat di tempat sempit bumi, aku tidak muat di tempat sempit langit. Akan tetapi aku hanya muat di tempat luas tak terbatas, yaitu hati hambaku yang beriman. Hatimu pada saat itu, ketika Allah telah bertahta di sana, ketika hatimu telah dipenuhi dengan keimanan, teman-teman saudariku sekalian, menjadi tempat yang bahkan lebih luas daripada samudra. Ia bahkan lebih luas daripada bumi. Ia bahkan lebih luas daripada langit sekalipun. Mari menuju kepada rizki yang hakiki. Jangan konsentrasimu kepada rizki badanmu membuat lupa dirimu kepada rizki yang seharusnya kamu cari lebih daripada kamu mencari rizki-rizki yang buat badan ini, teman-teman. Yuk, terus deketin Allah, terus hadirkan Allah, terus berusaha ingat sama Allah, terus belajar dari para ulama-ulama yang telah menjadi ahli-ahli zikir, telah menjadi orang-orang yang mampu mengingatkan orang pada Allah SWT. Terus bergerak
menuju ketinggian. Terus bergerak menuju naiknya hatimu menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya yang soleh-solehah. Semoga Allah merizkikan kepada kita rizki-rizki indah yang telah dikaruniakannya kepada hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menempuh di atas muka bumi ini kehidupan yang telah ditempuh oleh para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk kami jalan lurus-Mu, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Hamba-hamba yang diberi rizki yang paling banyak minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu rizki yang telah Engkau anugerahkan kepada para nabi, kepada para wali, kepada para syahid, dan kepada orang-orang saleh. Ya Allah, rizkikan pula kami rizki yang seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan berikan kepada kami rizki yang telah Engkau berikan kepada hamba-hamba yang termurkai di sisi-Mu, waladhdallin, ataupun rizki yang Engkau berikan kepada orang-orang yang telah tersesat jalannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pandang semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang solehah ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang mengerti ya Allah. Mengerti cara menjalani hidup seperti yang Engkau mau. Mengerti cara menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Mengerti cara menjalani kehidupan seperti yang telah ditempuh hamba-hamba tercinta di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tempuhkan untuk kami jalan kehidupan seperti yang telah ditempuh baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sertakan langkah kaki kami di belakangnya. Sertakan langkah kaki kami di belakangnya. Jadikan kami ya Allah dapat sholat sesuai dengan caranya. Dapat puasa sesuai dengan cara puasanya, dapat berzikir sesuai dengan zikirnya, membaca Al-Quran seperti caranya, makan, minum seperti caranya ya Allah, tidur, bergerak seperti caranya ya Allah. Allahumma ya Allah, tempuhkan untuk kami kehidupan seperti kehidupannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan langkah-langkah kami di belakangnya ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai imam dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Allah makmum yang baik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, tempuhkan untuk kehidupan kami ya Allah jalan hidup yang Engkau telah tempuhkan bagi hamba-hamba-Mu yang tercinta di sisi-Mu ya Allah, para nabi-nabi-Mu, para perempuan-perempuan solehah di atas kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami dapat menjalani kehidupan seperti yang telah ditempuh Sayyidah Khadijah, seperti yang telah ditempuh Sayyidah Fatimah, seperti yang telah ditempuh Sayyidah Aisyah dengan ilmunya, seperti yang telah ditempuh Sayyidah Fatimah dengan kebaikan hatinya, seperti yang telah ditempuh Sayyidah Khadijah dalam perjuangannya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami senantiasa berada di belakang para ulama-ulama-Mu ya Allah. Para ulama-ulama-Mu ya Allah, bukan ulama-ulama dunia ya Allah. Para ulama-ulama-Mu ya Allah, yang jalan mereka, langkah mereka menuju-Mu ya Allah. Jadikan kami berada di belakang mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jika Engkau lihat salah seorang di antara kami atau ada orang-orang di antara kami yang jalannya belum ada di jalan ini ya Allah,
jalan para nabi, jalan para wali, jalan para ulama, jalan orang-orang terkasih di sisimu. Ia masih begitu sibuk dengan dunianya, ia masih begitu sibuk dengan hartanya, ia masih sibuk dengan apa yang menurutnya penting, padahal ia tidak penting di sisimu ya Allah. Angkat ia ya Allah, angkat ia ya Allah. Jadikan ia berada di jalan ini ya Allah. Rizkikan untuknya ya Allah, rizki yang baik bagi badannya, rizki yang baik bagi akalnya, rizki yang baik bagi hatinya. Allahumma ya Allah, rizkikan bagi kami semua rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Rizkikan bagi kami ya Allah kesehatan bagi badan kami, rizkikan untuk akal kami ilmu yang bermanfaat, rizkikan untuk hati kami iman ya Allah, rizkikan untuk hati kami ikhlas ya Allah, rizkikan untuk kami kesabaran ya Allah, rizkikan untuk hati kami kesyukuran ya Allah, rizkikan untuk hati kami keikhlasan ya Allah, rizkikan untuk hati kami ketawaduan ya Allah, rizkikan untuk hati kami cinta ya Allah kepadamu, kepada Nabi Muhammad, kepada para kekasih-kekasihmu, kepada orang-orang yang mendekatkan kami kepada jalanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandanglah semua yang ada di majelis ini ya Allah, dan juga yang sedang mendengarkan. Allahumma ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan ketidakmengertian kami selama ini ya Allah. Maafkan kesibukan kami yang tidak untukmu selama ini ya Allah. Maafkan kelalaian kami atas tujuan kami selama ini ya Allah. Maafkan atas segala kebodohan dan kedunguan kami selama ini ya Allah. Maafkan atas cinta di hati kami kepada dunia selama ini ya Allah. Maafkan atas cinta harta di dalam hati yang begitu menguasai kami selama ini ya Allah. Maafkan atas cinta kepada manusia selama ini yang begitu menguasai hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami memohon ya Allah, pandang hati kami, kasihanilah ia ya Allah. Pandang hati kami, kasihanilah ia ya Allah. Jangan biarkan ia terjebak pada cinta yang salah ya Allah. Jangan biarkan ia terjebak pada cinta dunia ya Allah. Jangan biarkan ia terjebak kepada mencintai seseorang yang tidak halal baginya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan hati kami mencintaimu ya Allah. Jadikan hati kami mencintaimu ya Allah. Ya Allah, kami berharap padamu. Berkenanlah untuk ada di hati kami ya Allah. Karuniakan untuk hati kami cinta kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terkasih di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah. Kenalkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan kenalkanlah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Cintakan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan rindukanlah hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul bersamanya kelak di akhirat nanti ya Allah. Sehingga mata kami dapat memandang indah wajahnya kelak di padang mahsyar nanti ya Allah. Sehingga hidung kami dapat mencium wanginya, sehingga telinga kami dapat mendengar ucapannya ketika berkata, Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Allahumma ya Allah,
hingga lisan kami dapat berucap salam langsung di hadapannya dan berkata seperti yang senantiasa kami ucapkan selama ini, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ya Allah, dan izinkan telinga kami mendengar jawaban darinya ya Allah. Allahumma ya Allah, hidupkan kami dalam jalan takwa. Jangan biarkan kami tersesat jalan ya Allah. Jangan biarkan kami selalu berada dalam kubangan dosa ya Allah. Tarik diri-diri kami ya Allah. Bawa kami menempuh jalan-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tempuhkan kami jalan lurus-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, husnul khatimah di saat kami, untuk diri kami, untuk dua orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk semua orang-orang yang kami sayangi dan menyayangi kami ya Allah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Jangan pernah Kau cabut iman yang telah Engkau rizkikan kepada hati kami ya Allah. Jangan pernah Kau cabut iman yang telah Engkau rizkikan kepada semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Kami beriman sampai mati ya Allah. Imankan kami sampai mati ya Allah. Jagakan keimanan kami sampai mati ya Allah. Allahumma ya Allah, kami titipkan diri kami dan anak-anak kami, keluarga kami yang kami sayangi ya Allah. Jaga kami semuanya ya Allah, jangan biarkan kami berketerusan mengerjakan dosa ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari dosa ya Allah. Jauhkan seluruh keluarga kami ya Allah. Jauhkan dari apapun yang membuatmu murka kepada mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari apapun yang membuatmu tidak ridho pada mereka ya Allah. Jauhkan apapun yang menghalangkan mereka darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, inilah hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah sebagaimana yang Engkau janjikan, sebab kami telah meminta seperti yang Kau perintahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.